Bab 1028. Meneliti darah monster penelan langit. Melatih teknik dan meningkatkan kultivasi. Kalian yang mendapatkan keuntungan dari semua ini, apa hubungannya denganku? Erikkin mencibir, aku bekerja sangat keras membentuk begitu banyak formasi, menyempurnakan pil mujarab. Apakah kamu mengira aku ingin sekali membantumu meningkatkan kultivasi? Kamu begitu bodoh hingga menggunakan latihanku sebagai hadiah untukku, konyol sekali. Maaf, aku sama sekali tidak tertarik padamu. Setelah Erikkin selesai berbicara, dia pergi tanpa melihat ke belakang, bahkan tanpa melihat ke Cleosi. Mata Cleosi membelalak, seolah disambar petir. Sebagai jenius dari klan iblis, dia dilahirkan dengan bakat luar biasa sejak kecil. Dia dididik baik oleh keluarganya dan dihargai oleh Kaisar Iblis, dan semua yang dia terima saat ini merupakan hal yang sepatutnya. Dan Erikkin barusan saja menamparnya dengan keras dan berkata pada dirinya sendiri bahwa dia bukan merupakan apa-apa di matanya. Baru kali ini Cleosi tiba-tiba menyadari bahwa Erikkin mengizinkan Forito untuk meningkatkan kultivasi dengan cepat. Purnama dan yang lainnya juga dapat berkembang dengan cepat. Semua ini memang merupakan keuntungan bagi mereka. Sebaliknya, seberapa banyak yang bisa didapat oleh Erikkin? Ini jelas merupakan kesempatan besar untuk dirinya sendiri, tetapi apa yang telah dia perbuat? Dia menganggap bimbingan dari orang yang hebat ini adalah janji yang harus ditepati setelah kegagalan tadi dan menjadikannya sebagai hadiah untuk Erikkin. Konyol, sungguh konyol. Wajah Cleosi tiba-tiba memerah, dan dia merasa malu sesaat. Erikkin benar, dia adalah seorang kultivator biasa. Mengapa dia harus mengajarinya? Apalagi saat melihat dirinya yang begitu sombong, benar-benar tidak masuk akal. Sore harinya Cleosi sudah mengambil posisi sendiri. Dia mengikuti Forito dan yang lainnya secara diam-diam berlatih pembentukan formasi yang telah disusun oleh Erikkin. Erikkin mengabaikan Cleosi dari awal sampai akhir. Tidak peduli seberapa baik atau buruknya Cleosi, dia tidak memberikan komentar apapun. Proses ini sangat menyiksa, tetapi Cleosi mengertakkan gigi dan bertahan. Dia tidak bisa menerimanya. Jika Forito bisa melampaui dirinya sendiri melalui latihan, dia juga bisa mengandalkan cara belajar Erikkin, kemudian membalasnya. Bagaimanapun, Erikkin tidak mengusirnya pergi, jadi dia menebalkan muka untuk tetap tinggal di sini. Sore harinya, Forito dan yang lainnya kelelahan dan semuanya pergi ke susunan kumpulan roh untuk mengembalikan Reiki. Cleosi jelas tidak berani masuk ke dalam. Dia duduk bersila di samping dan memakan pil mujarab yang dibawanya sendiri. Cleosi ini, apa yang akan kamu lakukan dengan itu? Pada malam hari, ketika Erikkin sedang berlatih di lembah, Guru Nanyu muncul dan bertanya padanya. Aku belum kepikiran. Erikkin menggelengkan kepalanya dan berkata, Cleosi ini cukup berbakat, tapi dia terlalu dimanjakan olehmu, karakternya harus dilatih lagi. Tetapi jika terlalu ketat, mungkin akan berakibat fatal juga, dan mungkin bisa menyebabkan depresi. Kata Guru Nanyu. Mungkin, tetapi harus melihat pribadinya juga. Jika dasarnya memang rapuh, pada akhirnya juga tidak bisa mencapai apapun. Kata Erikkin. Tuan Nanyu, mengenai seluk-beluk klan iblis, kamu jelas lebih tahu daripada aku. Melihat keheningan Nanyu, Erikkin menghela napas. Keuntungan terbesar kalian ada pada kuantitas kalian, tetapi mata air kehidupan kalian telah mengering. Kaisar iblis kalian sedang terluka parah di wilayah rahasia, jadi kalian harus mencari cara untuk memecahkan hal itu. Jika generasi jenius kalian tidak maju, lantas berapa lama kalian bisa berada di tangan sekte Wendao? Mengandalkan Kaisar Iblis Jueri, mungkin bisa bertahan selama ratusan tahun kan? Kata Tuan Nanyu perlahan. Kami para kultivator biasa, kecerdasannya lebih tinggi daripada yang kalian pikirkan. Jika generasi ini tidak memiliki jenius, tidak sampai 60 tahun, kalian semua akan dihabisi. Kata Erikkin sinis.
Tubuh Nan Yu bergetar sedikit, matanya terlintas ekspresi yang berat, tetapi dia tidak mengeluarkan kata-kata penolakan. Begitu Sekte Wen Dao menangkap monster Gunung Iblismu, kekuatan mereka akan meningkat pesat, di mana sekte keluarga yang mendukung kalian juga akan menjadi sasaran, bahkan akan dimusnahkan juga. Kalian dan aku berada di pihak yang sama, ini juga alasan mengapa aku bersedia membantu kalian. Jadi, serahkan jenius klan iblis ini kepada aku, jika mereka benar-benar berbakat, aku tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Tetapi jika mereka adalah kayu mati, juga tidak perlu disayangkan. Aku mengerti. Tuan Nan Yu menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Bocah Qin, aku tiba-tiba mengerti pikiran Kaisar Iblis. Mencarimu sebagai pembimbing mereka adalah jalan yang benar. Pujian guru sudah berlebihan. Beberapa waktu lagi, aku akan membawa mereka ke sebuah tempat berbahaya. Aku membutuhkan dukungan kamu dan Kaisar Iblis, kata Eric Qin. Eric Qin memikirkan lembah meteoroid. Pada malam hari ada monster darah iblis yang terbentuk secara alami di tempat itu. Kekuatannya sangat tinggi dan jumlahnya sangat banyak, dan tidak perlu khawatir akan musnah, sangat cocok untuk bertempur. Jangan khawatir, aku tidak masalah, Kaisar Iblis juga tidak akan keberatan. Tuan Nan Yu juga tersenyum. Setelah membicarakan hal yang penting, tiba-tiba Eric Qin tersenyum dan berkata, Guru, pernahkah kamu berlatih mengenai transisi alam semesta dari Kaisar Iblis Jueri? Tidak. Tuan Nan Yu tiba-tiba menegang dan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu kamu seharusnya pernah dengar bahwa teknik ini. Eric Qin hendak berdiskusi dengan Master Nan Yu, tapi lawan bicaranya malah membatuk kering. Eric Qin, masih banyak hal lain yang harus ditangani olehku, aku akan pergi dulu. Setelah Tuan Nan Yu selesai berbicara, dia melarikan diri dengan ekspresi bersalah. Dia pergi dengan begitu cepat bahkan sama sekali tidak menoleh menatapnya. Terlalu sakit, itu adalah metode yang digunakan Kaisar Iblis untuk menipu kamu. Kamu malah mencariku untuk mempelajarinya. Jika terjadi sesuatu, bukankah Kaisar Iblis akan membunuh aku? Ada apa? Tuan Nan Yu terlihat sedikit aneh. Senyuman Eric Qin membeku di wajahnya. Dia menggelengkan kepalanya, dan reaksinya terhadap Nan Yu berubah menjadi semakin rumit. Walaupun transisi alam semesta ini sangat misterius, namun penguasaan ruangnya terlalu sulit. Eric Qin mencoba beberapa kali di luar lembah dan menghabiskan terlalu banyak reiki dan kerohanian, namun posisi peredarannya berbeda dengan yang dia bayangkan, belum pernah berhasil sekalipun. Mantra rahasia luar angkasa, apakah karena aku tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang ruang angkasa? Mata Eric Qin berkelap-kelip, dia mengingat kembali dengan seksama, pada saat menembus ke ruang angkasa, dia mengira bahwa kultivasinya tidak cukup, jadi dirinya tidak bisa mengendalikan mantra luar angkasa. Namun pada akhirnya dia menelan ilmu menelan langit dan mengurung di Marto Zhao di penjara dan hampir membuangnya. Kalau ilmu sihir ada kaitannya dengan luar angkasa, aku hanya memiliki ilmu menelan langit, tapi metode ilmu sihir bukan milikku, melainkan milik raksasa menelan langit. Pengendalian ilmu sihir ini lebih mirip seperti panggilan. Eric Qin berpikir keras dan bergumam, telan langit, benar. Matanya tiba-tiba berbinar, memikirkan sesuatu di ruang penyimpanan, kemudian pikiran Eric Qin berputar, darah aneh tergantung di depannya. Di tempat perlatihan lembah misterius, Eric Qin pernah mengeluarkan banyak darah monster raksasa penelan langit, dan langsung dibuang olehnya. Namun Eric Qin tidak menyia-nyiakan darah ini, melainkan terus menyimpannya di dalam ruang penyimpanan. Meski ilmu menelan langit ini bukanlah mantra luar angkasa, tetapi darah monster penelan langit adalah makhluk luar angkasa yang asli. Darahnya seharusnya memiliki nilai penelitian di luar angkasa. Mengeluarkan darah, dengan hati-hati merasakan fluktuasi di dalamnya, Eric Qin mulai berpikir. Suatu malam berlalu dengan cepat, dan di hari kedua, Cleo Xi masih mengikuti kerumunan dan terus berlatih.
5 hari berlalu dengan cepat, dan Liga Klan Iblis tinggal 1 minggu lagi. Tanpa suplemen pil mujarab, dan tanpa pemulihan Reiki dari susunan kumpulan roh yang cepat, aura Cleosi semakin buruk, tetapi dia tidak pernah menyerah atau menurunkan persyaratannya. Erikin melihat segala sesuatu di matanya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.